Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Merliana, guru ekonomi SMA Doa Bangsa, akan menampilkan video PPL siklus pertama saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu segar dimanapun kita berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan ya anak-anak ya. Pandemi sekarang sedang meningkat anak-anak nih. Yang di luar Jawa ada berapa kasus yang melonjak? Di luar Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat sekarang sudah PPKM. Di Kalimantan bagaimana? Ada yang di Sulawesi bagaimana? Aman terkendali? Tidak Bu, tidak aman. Ya, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu cuci tangan. Ingat selalu pesan ibu di 3M ya anak-anak ya. Untuk yang pertama masuk tadi Bang Alvan, memulai berdoa. Silakan Bang Alvan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Mungkin dari kalian sebelum ibu mulai harus mengisi absensi dulu nih. Ada presensi absen yang dimulai pada pukul 10.00. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Oke anak-anak, pada hari ini sambil menunggu yang absensi, kita akan mempelajari materi mengenai pendapatan nasional. Namun sebelum kita memulai materi, adakah yang masih ingat mata pelajaran kelas 10 di semester 2 kemarin? Terakhir kita belajar apa? Manajemen Bu. Manajemen bagus sekali ya, masih ingatannya masih tajam ya. Apa sih hubungannya manajemen dengan pendapatan nasional? Ada yang tahu gak nih? Ada Bu. Ada apa? Kalau misalnya manajemen kan kayak mengelola sesuatu gitu kan. Iya betul. Kalau disangkutkan dengan pendapatan nasional, jadi mengelola apa ya? Mengelola pendapatan nasional negara ya Bang ya? Ibu bantu. Ya, Bu. Pinter sekali. Jadi dengan manajemen itu kita harus tahu ilmunya mengelola pendapatan negara kita. Biar negara kita ini tidak defisit, tidak banyak hutang, dan rakyatnya tetap makmur. Oke? Hari ini kalian harus bisa apa? Hari ini kalian harus bisa menjelaskan konsep dasar pendapatan nasional. Terdiri dari pengertiannya, manfaatnya, tujuannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah yang kedua, hari ini juga kalian harus mampu menganalisis faktor-faktor atau komponen konsep pendapatan nasional yang terdiri dari GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Oke, sebelum kita ke materi, ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian bahwa pelajaran kita kali ini adalah pembelajaran berbasis model PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning. Ya, dibuka Google Classroom-nya anak-anak. Nah, di situ akan ada video, ya. Nah, kita buka sama-sama videonya. Oke, silakan video ilustrasinya dibuka di Google Classroom-nya. Ada yang tidak paham, mohon ditanyakan ya. Di sini ada 3 LKPD anak-anak ya, abang kakak. LKPD ke-1 itu untuk kelompok 1, LKPD ke-2 itu untuk kelompok 2, dan LKPD ke-3 untuk kelompok 3. Nah, Ibu kan pantau nih, kelompok mana nih yang paling aktif nih? Di mana nih kelompoknya nih? Oke, kelompok 1. Wah, LKPD-nya sudah selesai kelompok 1 ya. Oke, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan presentasikan dari kerja kelompoknya. Aini Husna, silahkan. Hal yang penting kami dapatkan dari video di atas adalah bahwa produk lokal kita sudah masuk ke pasar internasional dan banyak masyarakat asing yang tahu atau suka akan produk
negara Indonesia. Juga kami mengetahui bahwa ekspor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Untuk selanjutnya tentang analisis yang akan dipresentasikan oleh Kak Syifa dan Kak Nazma. Dipersilahkan. Tujuan pendapatan nasional adalah membiayai negara. Manfaatnya adalah negara mempunyai pendapatan. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat apakah laju pertumbuhan ekonomi negara itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Tempe yang pertama atau perdana bisa untuk mengenalkan tempe ke berbagai negara, bahwa dari olahan kedelai bisa membuat sebuah bahan makanan yang enak, nikmat, sehat, dan memiliki banyak sekali protein. Boleh untuk 2 orang jika ada yang ditanyakan. Bang, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan tadi tempe nih ya, tempe ini kan sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa kemana-mana gitu. Padahal kan awalnya tempe ini hanyalah makanan sehari-hari kita, makanan ya yang dulu kita anggap remeh lah. Tapi bagaimana caranya tempe yang awalnya seperti itu sekarang bisa menjadi salah satu ekspor Indonesia yang lumayan besar gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Karel, kenapa tempe itu bisa lebih maju lah, lebih terkenal dari yang dulu sampai sekarang. Faktor utamanya itu yaitu turis ya, karena ada turis yang ke Indonesia. Nah, dia tuh mencoba makanan-makanan lokal kita. Nah, dan itu dia merasa bahwa ini adalah suatu yang menarik gitu, tempe itu. Dan oleh karena itu pas dia kembali ke negaranya, dia mengenalkan ke orang-orang bahwa ini tuh enak gitu makanannya tuh. Bahan pangannya ini enak, dan juga itu kan tempe itu bisa mengganti protein ya, bisa mengganti daging untuk orang-orang yang vegetarian atau orang-orang yang sedang diet gitu. Dan oleh sebab itu lah tempe itu, dan sampai sekarang sampai bisa ekspor berbagai jutaan ya. Kayak gitu. Apa bisa dipahami, Bang? Oh, berarti Yang faktor utamanya itu ya turis ya, Bu, yang ke Indonesia. jadi objek utamanya adalah karena turis. Kak Aski, silahkan untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam ekspor barang adalah dengan mengekspor barang atau jasa, tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara sehingga pendapatan nasional bertambah dan mengalami peningkatan kemajuan perekonomian. Silakan kelompok 2 dari siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Oke, untuk analisis yang pertama adalah tentang pengetahuan yang didapat dari video yang tersedia, yaitu video saya. Nah, akan dibacakan oleh Kak Ulan. Pengetahuan yang saya dapat dari video yang saya ditonton, pada era saat ini batik mendapat tempat di hati para milenial karena tingginya minat dan pemahaman kaum milenial terhadap batik. Batik membuat banyak dari mereka yang tak hanya ambil peran sebagai konsumen, bahkan belakangan ini mulai bermunculan generasi baru pada pembatik yang mengerti apa itu batik dan ingin menciptakan sendiri motif. Jadi seperti yang kita tahu, batik ini sudah mulai populer juga ya. Mungkin bagi kalian yang suka nonton YouTube tahu Jerome Pauline yang itu loh, yang kuliah di Jepang itu, dia kan sangat membanggakan batik ya. Benar kan, Bang? Benar kan, Kak? Benar sekali. Betul. Ya. Wow, kaum milenial hafal banget ya. Iya, harus update kan. Bulannya akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Kesimpulan yang kami dapat dari apa yang kami amati, bahwa batik yang karena pandemi COVID-19 yang dapat kita lihat dari statistik produk dominan atau PDB yang mana merupakan sebuah indikator keadaan suatu ekonomi sebuah negara. Sekian. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari 3 presentasikan hasil diskusi kami. Bang Rahman, silakan Bang. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Kak Salsa. Nah, produk nasional bruto atau bisa disebut dengan PDB ini, PNB ya, ini, Bang, ya? PNB ya. Dalam video ilustrasi itu terlihat bahwa produk-produknya itu termasuk ke dalam produk nasional bruto atau biasa dibilang gross national product, yang merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau biasa nasional disebutnya.
dalam kurun waktu 1 tahun. Kan jika ada pertanyaan. Banyak, Bang. Ya. Boleh silakan Kak. Bang Kenapa Ifdal. produk nasional bruto itu terkenal? Saya ambil contoh, yaitu dari permen Kopiko nih. Kemarin tuh sempat viral tuh, pasti abang kakak tahu tuh. Kenapa sampai permen Kopiko ini mempromosikan di salah satu scene drama Korea. Pasti abang kakak tahu. Ya. Nah itu sebenarnya Kopiko itu nggak mengeluarkan sedikit biaya gitu buat untuk menampilkan produk mereka di salah satu scene drama Korea itu. Jadi otomatis karena promosi tersebut orang-orang Korea bahkan mancanegara itu mereka kayak penasaran apa sih sebenarnya Kopiko ini. Terus kenapa sampai mereka itu berani melakukan promosi di salah satu scene drama Korea tersebut. Jadi pada kepo nih, pada penasaran gitu. Apalagi mereka juga pada penasaran ini Kopiko, terus Indomie, terus produk-produk lainnya ini dari negara mana sih? Pada akhirnya mereka akan tahu kalau produk-produk tersebut berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Wih, luar biasa. Nah ini perhitungannya ya. Oke, kalau kita pusing nih dengan contoh yang tadi, kita coba nih perorangan nih, Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjawab nih. Misalnya perhatikan gambaran keadaan ekonomi suatu negara dalam miliar berikut ini. Yang mau menjawab tadi siapa? Halo? Nurul, Bu. Oh iya, silakan Kak Nurul. Gimana Kak? Iya. GNP, oke. GNP-nya berapa Kak Nurul? Silakan. GNP itu rumusnya PDB ditambah produksi warga negara dalam negeri tadi, terus dikurang sama produk perusahaan asing. Oke, silakan Kak. Langsung angkanya Kak. Tadi angkanya 1.500. 1.500, oke, 1.500. Kemudian ditambah 30. Ditambah 30. Oke. Dikurang tadi perusahaan asingnya 75. 75. Oke, sip. 75 ya. Sebentar. Sama dengan berapa Kak Nurul hasilnya? Hasilnya itu 1.455. 1.455. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Dari mana angkanya 1.455? NNP. NNP. Jadi cara ngitungnya nggak boleh langsung ya. Jadi bertahap. NNP. Oke, NNP rumusnya apa Kak Nurul? GNP yang tadi dari dikurang. Tadi Kak Nurul 1.455 ya Kak Nurul ya, biar Ibu nggak lupa ya. Ya. Oke, dikurangi. Penyusutan. Penyusutannya berapa Kak Nurul? 30, Bu. 30, gampang banget ya. Sama dengan? Jadi 1.425. 1.425. Abang dan kakak ada yang mau bertanya nggak? Jawaban Kak Nurul bener nih. Nanti yang lain sambil di ini ya, sambil di share ya Kak Nurul sama yang lain. Nah, ini Ibu jadi kayak anak SD nih tulisannya nih kalau pakai yang ginian. NNI sama dengan? Rumusnya? NNI itu NNP dikurang pajak tidak langsung. Oke, NNP-nya tadi berapa Kak Nurul? Tadi 1.425. 425. Jadi pajak tidak langsung. Dikurangi pajak tidak langsungnya? Tadi 15. 15. Ini semua ada di soal ya. Nah, hasilnya berapa Kak Nurul? 1.410, Bu. 1.410. Oke, sampailah kita pada postes. Mari kita mulai. Oke, Abang dan Kakak, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat hari ini semoga berkah di hari esok ya. Nah, Abang dan Kakak, silakan nanti kita gabung lagi di Meet jam berikutnya ya, nanti di minggu depan. Itu kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode pendekatan. Sekian saja dari Ibu, silakan untuk menutup dengan doa. Baik, akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari Ibu, bertemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam ekonomi.